Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Syahfira Dwinda dengan NIM 252222015. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen sekalian atas kesempatan yang diberikan terkait pemaparan ujian akhir semester yang berjudul Kajian Peran dan Fungsi Terhadap Perkembangan Kawasan Tepian Sungai Pasar Sekanak, Kota Palembang, dengan subjudul Sense of Place Pasar Tradisional Sekanak. Berangkat dari studi kasus yang saya ambil, yang berlokasi di Kota Palembang, di mana Kota Palembang kota tertua di Indonesia, sebagaimana yang dikutip dari Stuspioningsih tahun 2019, Kota Palembang merupakan kota yang kaya dengan warisan budaya. Bahwa secara historis, Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia yang ditandai dengan adanya prasasti kedudukan bukit yang ditulis pada 16 Juni 682 Masehi. Sebagai kota tertua, tentunya Palembang memiliki sejarah yang sangat panjang dan memiliki sejumlah julukan. Salah satu julukannya itu ada Venesia dari Timur, merupakan salah satu identitas kota Palembang bagi para peneliti dan penulis sejarah. Mengapa demikian? Karena pada saat itu, kota Palembang seakan-akan dipetakan oleh lebih dari 100 anak sungai dengan lembahnya yang berawa-rawa. Dan juga orang-orang Eropa seringkali menyebut Palembang sebagai Venesia, karena kota ini penuh dengan muatan-muatan simbolik kota air atau waterfront. Kota Palembang juga menempatkan sungai sebagai aspek penting dalam aspek kehidupan. Kebesaran Palembang sebagai kota dagang. Pasar tradisional merupakan sebuah keistimewaan di kota Palembang. Tentunya sebuah kota tidak dapat melepaskan diri dari adanya pusat kegiatan komersial yang disebut pasar. Keistimewaan pasar di Palembang karena pada masa keraton perdagangan berlangsung di atas permukaan air, seperti pasar terapung dan juga warung di atas rakit. Di kota Palembang, muara sungai dan hampir setiap aliran sungai berdiri pasar-pasar terapung, di mana pedagang dan pembeli menjual balikan barang dari atas sungai memakai perahu. Dan letak kota di muara sungai menyebabkan Palembang tumbuh sebagai kota dagang yang mampu mengendalikan lalu lintas antara tiga kesatuan wilayah pedalaman Kesultanan Palembang. Berikut adalah beberapa foto-foto yang saya ambil dari berbagai sumber yang merupakan pemandangan kegiatan perdagangan di kota Palembang. Selanjutnya ada cikal bakal berdirinya bangunan-bangunan komersial di kota Palembang. Tentunya pada masa Kesultanan Palembang, belum adanya pembangunan fisik yang dilakukan di ruang darat. Dan pada masa kolonial pun, meskipun kota Palembang ditaklukkan oleh Belanda, hampir tidak ada perkembangan fisik yang dilakukan hingga menjelang abad ke-20. Setelah abad ke-20, adanya usaha-usaha pemerintah kolonial di dalam menciptakan simbol publik pertama ketika mereka membangun bangunan fisik yang seolah-olah sebagai sebuah usaha untuk mengalihkan peralihan kekuasaan atau pengaruh kekuasaan dari Kesultanan Palembang itu sendiri. Nah, untuk menciptakan infrastruktur itu, Belanda kemudian membangun daratan dengan membangun jalan pada daerah aliran sungai yang banyak terdapat di kota. Artinya banyak menimbun sungai dan rawa-rawa untuk mempersatukan pulau-pulau yang dipisahkan oleh aliran sungai tersebut. Pada gambar di atas kita dapat lihat itu pada tahun 1870 di mana sebelum penimbunan, dan pada gambar di bawah itu setelah penimbunan di tahun 1930 di mana ada perayaan ulang tahun Ratu Belanda. Nah, untuk bangunan komersial itu dimulai dari adanya kebijakan ini, yaitu kebijakan disebut sebagai kebijakan Gemeente, di mana orang-orang Tionghoa yang diperbolehkan dan banyak membangun pertokoan di tanah daratan di pusat perkotaan, umumnya di sekitar Sungai Tengkuruk dan Sungai Sekanak. Untuk Sungai Tengkuruk itu menjadi cikal bakal Pasar 16, dan untuk Sungai Sekanak menjadi cikal bakal Pasar Sekanak. Untuk Pasar Sekanak sendiri, apa itu Pasar Sekanak? Pasar Sekanak itu merupakan pasar pertama yang terletak di darat kota Palembang, menurut Rahman dan Azari di tahun 2011. Pembangunan pasar dilakukan karena keinginan pemerintahan kolonial Belanda untuk menyamaratakan sistem sosial dan ekonomi di daerah jajahan. Awal mulanya masyarakat berdagang dimulai dengan cukungan dan hamparan saja, dan kemudian akan dibongkar pada sore hari. Namun pada tahun 1918, sedikit demi sedikit dilakukan pembangunan los dan kios pasar, maka berdirilah Pasar Lutsan atau yang disebut Pasar Sekanak pada saat ini. Untuk orang Belanda itu bisa menyebutnya sebagai Vismarkt de Pasar Sekanak de Palembang.
Dan gambar ini saya ambil dari University State Leiden dan diambil pada tahun 1930. Apa fenomena yang terjadi? Tentunya ada fenomena yang terjadi di masa sekarang. Pasar Sekanak sebagai pasar yang ditinggalkan. Menurut tulisan yang saya baca, dinamika pasar Sekanak tahun 2010 sampai 2016, itu tulisan Anggraini, bahwa pada tahun 2010 sampai 2015 itu ada 257 pedagang yang berdagang di pasar Sekanak. Namun pada tahun 2016 terjadi penurunan yang sangat drastis menjadi hanya 66 pedagang dan sampai sekarang belum ada kemajuan sehingga kegiatan ekonomi tidak sevital sebelum-sebelumnya. Padahal pada zaman kolonial pasar ini memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat dan diawali sebagai pasar ikan pertama yang ada di darat di Kota Palembang. Dan banyak sekali yang dapat kita lihat, ini adalah gambar-gambar shop house yang ada di kawasan Pasar Sekanak dan merupakan shop house pertama di Kota Palembang. Sejarah inilah yang mengawali kawasan Pasar Sekanak dikenal masyarakat lokal sebagai kawasan lama atau kota tua di Palembang. Dengan kata lain, kawasan Pasar Sekanak juga turut mengawali sejarah pertumbuhan kota. Kawasan Pasar Sekanak menjadi sebuah kawasan akulturasi dan saksi sejarah perkembangan Kota Palembang yang masih ada sampai saat ini. Hal ini menunjukkan secara tidak langsung keberadaan dan jati diri kota yang telah ada dari zaman dahulu hingga sekarang. Bahkan di era yang modern, kawasan dan bangunannya tetap kokoh berdiri. Namun untuk Pasar Sekanak sendiri memang sudah terjadi beberapa perubahan di bagian fisiknya secara signifikan, namun tidak berdampak langsung kepada para pedagang dan penjual, dan aspek ekonominya juga tidak kembali vital. Untuk lingkup penelitian, lokasi dalam penelitian ini kali ini adalah kawasan Pasar Sekanak yang merupakan salah satu rencana kawasan pusaka di Kota Palembang dengan batasan wilayah utara yaitu Jalan Pangeran Aryo Kusuma Abdurrahim, Jalan Gubah dan Jalan Ratna, selatan yaitu Sungai Musi, barat Jalan Kirangga Wirasantika, dan timur Jalan Sekanak. Location value. Jadi pada bagian ilir atau biasa kita sebut barat, itu berdekatan dengan Keraton Kuto Besak atau sebagai yang kita sebut sekarang itu Benteng Kuto Besak, yang dimana merupakan destinasi utama di Kota Palembang. Destinasi wisata, salah satu destinasi wisata. Untuk Ulu atau kita sebut sebagai arah timur, berbatasan dengan permukiman Kesultanan Palembang Darussalam. Untuk kajian literatur, itu ada 6 poin. Yang pertama dimulai dari sejarah perkembangan Kota Palembang, dan kemudian masuk ke sejarah kawasan Sekanak. Yang ketiga ada konservasi bangunan bersejarah. Yang keempat ada konsep dan teori revitalisasi. Yang kelima ada revitalisasi pada sebuah kawasan bersejarah. Yang keenam ada teori sense of place. Dan saya ingin mengangkat mengenai sense of place. Mengapa saya memilih sense of place atau mengangkat sense of place pada penelitian saya? Karena sense of place muncul dari interaksi setting sosial, budaya, dan alam yang dialami sekelompok orang di tempat tertentu. Ketika orang atau kelompok orang yang berbeda memiliki perasaan untuk tempat yang sama, ada lebih dari satu perasaan untuk tempat tertentu, ingin mewakilinya, dan siapa yang memiliki kekuatan untuk menentukan masa lalu dan masa depannya. Ini menurut Massey pada tahun 1993. Untuk signifikansi, mengapa penelitian ini menarik atau menjadi penting? Tentunya saya merasa ada potensi pada studi kasus yang saya pilih, yaitu saya bagi menjadi ringkas, ada value, heritage site, dan juga location. Penelitian ini menjadi signifikan dikarenakan pemenuhan kebutuhan akan pengetahuan atas penerapan penanganan dan kebijakan yang tepat di masa mendatang terhadap kawasan Pasar Sekanak sebagai kawasan pusaka cagar budaya di Kota Palembang. Upaya pelestarian harus memiliki fokus pada pemeliharaan kualitas-kualitas hingga kawasan bersejarah tetap terjaga sebagai sebuah kesatuan. Ini ada beberapa artikel yang saya ambil dari kompas.com, merupakan artikel yang berisi rencana program mendatang dalam rangka penghidupan kembali kawasan dan pasar Sekanak itu sendiri.
Dengan artikel tersebut, terlepas dari, artikel tersebut, tentunya saya ingin mengetahui potensi-potensi apa saja yang ada di kawasan pasar tersebut dengan tujuan kontekstual. Satu, mengidentifikasi aspek pemahaman dan potensi lingkungan yang mendukung kearifan lokal sebagai upaya penanganan yang akan mendukung identitas kawasan. Yang kedua, mengeksplorasi dan mengidentifikasi situs bersejarah atau heritage sites, signifikansi sejarah, dan pola aktivitas yang masih bertahan dan mencerminkan sense of place, identitas, dan nilai budaya kultural kawasan pasar Sekanak. Untuk tujuan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan secara mendalam mengenai kawasan Sekanak dari segi sejarah, perkembangan kota Palembang, dalam rangka pelestarian situs bersejarah yang berkelanjutan. Untuk kedua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi pengetahuan dan kontribusi bagi masyarakat dan pemerintah untuk membantu melestarikan dan mengembangkan kawasan Pasar Sekanak sebagai salah satu identitas Kota Palembang yang berkelanjutan. Pertanyaan penelitian, bagaimana pemahaman dan potensi lingkungan, sejarah, makta citra yang mendukung kearifan lokal sebagai upaya penanganan yang akan mendukung identitas dan pelestarian situs bersejarah pada kawasan. Yang kedua, apa saja elemen karakteristik kawasan pasar tradisional yang dapat mendukung pelestarian situs bersejarah di kawasan Pasar Sekanak Kota Palembang. Yang ketiga, bagaimana pola aktivitas dan signifikansi sejarah yang mencerminkan sense of place, identitas, dan nilai budaya kawasan Pasar Sekanak. Untuk perkiraan jadwal, meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil, penelitian dikirakan akan dilaksanakan selama maksimal 4 bulan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.